Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali khusus niyyata lillah ta'ala. Ikhwatul iman, para jamaah, para santri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih bisa menjalankan dan melaksanakan segala aktivitas kita, khususnya pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat jam 13. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, baiklah, untuk pembahasan kita dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang syarat-syarat wajibnya sholat, dan juga akan dilanjutkan setelahnya tentang sholat-sholat yang disunnahkan, insya Allah. Yaqul al-muallif rahimahullah al-qadhi Abu Syuja' wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin. Faslun, ay hadha faslun wa syara'itu wujubi sholati thalathatu asya'. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklifi. Wa syara'itu wujubi sholati, dan syarat-syarat wajibnya sholat itu thalathatu asya', 3 perkara. Ada 3 perkara yang merupakan syarat-syarat diwajibkannya sholat. Yang pertama, al-islamu, yaitu Islam. Yang pertama itu Islam. Artinya berarti bahwa non-muslim itu tidak terkena kewajiban melaksanakan sholat ini ya di dunia. Jadi mereka tidak diperintah
secara khusus di dunia untuk melaksanakan sholat. Tetapi di akhirat non-muslim atau orang kafir akan disiksa, ya, akan disiksa karena meninggalkan sholat ini. Karena tidak sholat, ya, di akhirat mereka ini disiksa. Jadi siksanya double, ya, karena kekufurannya dan juga karena meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Tapi di dunia mereka ini tidak mendapatkan perintah secara khusus, ya, untuk menjalankan kewajiban sholat. Karena itu maka orang kafir itu kalau masuk Islam, ya, orang kafir itu kalau masuk Islam maka mereka tidak wajib mengqadha sholatnya, ya, tidak wajib mengqadha sholatnya. Dan ini adalah merupakan, ya, suatu nikmat yang luar biasa jika ada non-muslim mendapatkan hidayah, ya, masuk ke dalam agama Islam. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada. Dan kita sebagai muslim ini ya harus banyak bersyukur ini, ya, kita telah dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang yang sudah Islam. Karena itu maka harus kita rawat, kita jaga keislaman kita, jangan sampai lepas, ya, dari dada kita. Kalau kita bicara Islam, Islam itu dengan iman itu dua kata yang saling berkaitan, dua kata yang saling berdampingan, dua kata yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Iman sama Islam. Jadi iman ya Islam, Islam ya iman. Meskipun secara kebahasaan kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda, tetapi penggunaannya itu ini keduanya tidak bisa dipisah-pisah. Ya. Islam itu secara bahasa apa pengertian? Maknanya Islam itu secara bahasa. Al-inqiyad, khudu' wal-inqiyad. Al-inqiyad, tunduk patuh, itu Islam secara bahasa. Secara istilah ya al-khudu' bima jaa bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam. Kalau iman itu at-tasdiq. Iman itu at-tasdiq, percaya. Percaya dengan apa? Percaya at-tasdiqu bima jaa bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi percaya dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman. Jadi meskipun kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda dari sisi bahasaannya, istilah, tetapi keduanya ini tidak bisa dipisah-pisahkan dari seorang Muslim, ya, dari seseorang. Artinya seseorang itu dikatakan dia ini ya mukmin, juga dikatakan dia ini Muslim. Ya Muslim, ya mukmin. Ya. Kalau dia ini Muslim, berarti dia juga mukmin. Kalau dia ini mukmin, berarti dia juga Muslim. Ya. Karenanya maka Al-Imam Abu Hanifah
radhiyallahu anhu dalam akidahnya, dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan la yakunu iman bila Islam wa la yakunu Islam bila iman. Fa tawahni ma'al batni. Tidak ada iman tanpa Islam dan tidak ada Islam tanpa iman. Keduanya seperti apa? Kadzahri ma'al batni, seperti punggung dan perut. Perut ini tidak bisa dipisahkan dari punggung, punggung juga tidak bisa dipisahkan dari perut. Itu sebaliknya. Iman tidak bisa dipisahkan dari Islam, Islam juga tidak bisa dipisahkan dari iman. Jadi, jika seseorang dikatakan dia ini Islam atau Muslim, berarti juga dikatakan dia ini mukmin, iman atau mukmin. Cuma jika seseorang itu dikatakan dia ini Muslim, nah, tingkatan imannya itu yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada Muslim yang imannya sempurna, ada yang Muslim yang imannya tidak sempurna. Begitu. Jadi tidak bisa dikatakan dia ini Islam tapi tidak iman. Karena apa? Karena kebalikan Islam itu ya kufur, kebalikan iman itu juga kufur. Ya. Makanya kalau dikatakan Islam ya berarti juga iman. Jadi nggak bisa dikatakan dia Islam tapi tidak iman. Oh, tidak iman berarti ya kufur kalau gitu. Ya. Yang benar gimana? Islam, ya ada orang Islam tapi imannya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Gitu. Ada seorang Muslim yang kamilul iman, yang sempurna imannya. Ada seorang Muslim yang naqisul iman, yang imannya kurang, artinya tidak sempurna. Muslim yang kamilul iman siapa? Ya, para nabi, ya, para aulia, ya, para wali, para salihin, para muttaqin, itu mereka adalah Muslim yang kamilul iman. Nah, Muslim yang kamilul iman ini, yang sempurna imannya ini, maka jika mereka ini meninggal, maka mereka langsung masuk surga. Ini dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi seorang Muslim yang sempurna imannya, maka mereka di akhirat langsung masuk surga. Adapun seorang Muslim yang naqisul iman, yang imannya tidak sempurna, maka berarti mereka disebut apa? Muslim yang tidak sempurna imannya disebut apa? Orang Muslim yang fasik, ahli maksiat, pelaku dosa, ahli maksiat. Nah, mereka ini terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, taib. Yang kedua, ghairu taib. Yang pertama ini yang sudah taubat, ada yang belum sempat taubat. Ya. Jadi kita bicara tentang seorang Muslim yang ketika meninggal, ya. Ketika meninggal itu ada yang sudah sempat taubat, ada yang belum sempat taubat. Muslim yang ahli maksiat ini ada yang sudah sempat taubat, taib, ya. Ada yang belum sempat taubat. Seorang Muslim yang ahli maksiat, seorang Muslim yang ahli maksiat yang meninggalnya sudah bertaubat, maka masiruhu ilal jannah. Di tempat kembalinya adalah
ke surga. Langsung masuk surga bila azab, tanpa azab. Ya, langsung masuk surga. Karena dia meninggalnya sudah dalam keadaan taubat. Ya, orang yang bertaubat itu seperti orang yang enggak punya dosa. Ya. Kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Makanya meskipun dia ahli maksiat, tetapi endingnya di akhir hayatnya dia meninggalnya dalam keadaan bertaubat, berarti husnul khotimah. Ya, maka di akhirat dia masuk surga. Adapun seorang muslim yang ahli maksiat yang belum sempat bertaubat, maka mereka ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, coba yang diampuni dosanya oleh Allah, ya. Yang kedua, yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi orang yang ahli maksiat yang belum sempat bertaubat ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksanya. Artinya nyiksanya gimana? Menyiksanya itu dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan maksiat, ya, kadar maksiat yang ia lakukan ketika di dunia, ya. Tapi pada akhirnya mereka ini akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena dia mukmin. Karena dia mukmin, karena dia muslim, ya. Jadi seorang muslim itu, seorang mukmin itu bukan penduduk tetap di neraka. Bukan penduduk tetap. Yang penduduk tetap itu Yang tetap di neraka adalah siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir itu mereka adalah penduduk tetap di neraka. Ya. Mereka kekal selama-lamanya di neraka ini. Maka dikatakan ahlun nar itu siapa? Orang-orang kafir. Ahlun nar. Ya. Adapun seorang muslim yang ahli maksiat, jika Allah mengampuni dosa-dosanya, ketika dia meninggal, meskipun dia ini ahli maksiat, tapi kalau Allah berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosanya, maka Allah akan memasukkannya langsung ke dalam surga tanpa melewati azab terlebih dahulu. Berarti dia masuk surga dengan rahmat Allah. Dia masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa azab semuanya. Amin. Ini yang diharapkan oleh kita semuanya, ya. Mudah-mudahan kita itu mati membawa iman Islam dan kita dijauhkan dari azab dan langsung dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mudah-mudahan dengan barokah keaktifan kita dalam pengajian-pengajian kita, dalam menghadiri majelis ilmu, ya, dan barokah dari guru-guru kita, syafaatnya Rasulullah, ya, dan syafaat dari guru-guru kita, mudah-mudahan kita, ya, dimasukkan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan langsung dimasukkan dalam surga tanpa ada. Amin ya rabbal alamin. Ini pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan masalah ini, ya, terkait dengan masalah ini.
Jadi kita kembali bahwa Islam itu tidak dapat dipisah-pisahkan dari yang namanya iman. Ya. Jadi tidak ada istilah Islam tapi kafir, tidak ada. Tidak ada istilah Islam tapi kafir. Juga tidak ada istilah Islam tapi ahli tauhid. Tidak ada istilah itu. Ya. Karena ada kelompok sebelah ini ya. Ada yang mengatakan dan menuduh ya ahli sunnah lah ya. Orang yang melakukan tawassul itu katanya mereka ini muslim tapi kafir. Muslim tapi kafir atau kafir. Gimana itu? Itu hanya bermain lidah aja. Hakikatnya mereka telah menuduh seorang muslim dengan kafir. Gitu ya. Ada juga mereka mengatakan bahwa orang musyrik itu telah bertauhid, apa katanya? Tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik itu yang orang-orang musyrik Mekah itu katanya, orang-orang musyrik Mekah itu. Waktu itu ya, itu mereka ini telah tauhid rububiyah. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap, karena orang-orang musyrik itu juga mengakui bahwasanya Allah itu ada. Ya. Kalau hanya sekedar pengakuan akan keberadaan Allah, maka tidak serta-merta dia ini telah dikatakan telah bertauhid. Ya. Musyrik ya musyrik, tauhid ya tauhid, muwahhid ya muwahhid. Jadi nggak bisa dikatakan ini musyrik tapi muwahhid. Gimana? Lawan kata syirik itu ya tauhid, lawan kata tauhid itu ya syirik. Kalau dia nggak bertauhid berarti ya syirik, musyrik. Maka orang-orang musyrik Mekah itu meskipun mereka itu mengakui akan keberadaan Allah, tapi mereka tidak bisa dikatakan mereka telah bertauhid, ya, tauhid rububiyah katanya. Makanya istilah tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini pembagian ini ya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tidak ada seorang pun di antara ulama salaf yang membagi tauhid menjadi tiga ini. Ya, nggak ada satupun di antara ulama salaf yang membagi tauhid menjadi tiga ini. Ya. Kalau ada penyebutan kata Rabbun, kata Ilahun, itu tidak berarti bahwa oh ini tauhid rububiyah, oh ini tauhid ilahiyah, uluhiyah, tidak berarti begitu. Ya. Karena tauhid itu satu kesatuan, tidak dipisah-pisah. Ya. Jadi seorang muslim wajib meyakini bahwa hanya Allah lah zat yang wajib disembah. Pertama, seorang muslim wajib meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan alam ini. Bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur alam ini. Dan seorang muslim juga wajib meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah. Jadi nggak dipisah antara rububiyah dan uluhiyah. Karena rububiyah uluhiyah itu satu kesatuan. Karena ar-rabbu dan al-ilah itu maknanya sama. Ya. Apa maknanya? Al-ma'bud bihaq. Zat yang wajib disembah. Itu ar-rabb dan al-ilah itu sama maknanya. Karena itu
Maka jika ada seorang non-muslim masuk Islam, maka syahadatnya boleh memilih di antara kalimat-kalimat yang mempunyai makna yang semakna. Jadi boleh menggunakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh la ilaha illallah ini diganti dengan la rabba illallah. Boleh. La khaliqa illallah. Boleh. Jadi boleh memilih la ilaha illallah atau la rabba illallah. Kenapa? Boleh. Karena maknanya sama. Sah syahadatnya. Kalau dia memilih salah satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sah syahadatnya. Atau dia memilih kalimat la rabba illallah Muhammadur Rasulullah, sah syahadatnya. Ya. Atau dia mengatakan la khaliqa illallah Muhammadur Rasulullah, sah syahadat. Jadi tidak perlu didobel. La ilaha illallah wa la rabba illallah. Tidak perlu didobel. Kenapa? Karena al-ilah dan ar-rabbu itu sama. Punya makna yang sama. Ya. Karena itu juga malaikat Munkar Nakir ketika bertanya kepada ahli kubur, pertanyaannya gimana? Man rabbuka? Ya, di antara pertanyaannya adalah man rabbuka? Enggak didobel. Man rabbuka wa man ilahuka? Enggak begitu. Kenapa? Karena ar-rabbu dan al-ilahu itu maknanya sama. Ya. Jadi dengan demikian bahwa pembagian tauhid menjadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah itu sama sekali tidak ada dalilnya. Ya. Meskipun mereka itu yang membagi tauhid menjadi tiga itu menggunakan ayat Al-Quran, tapi itu tidak menunjukkan akan pembagian itu. Ya. Kata mereka, dalilnya tauhid rububiyah itu apa? Katanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Berarti mereka ini bertauhid, tauhid rububiyah. Lalu di mana yang menunjukkan tauhid rububiyah? Kalau hanya mengakui. Mereka kan hanya mengakui hanya secara lesan. Lesannya tok mengakui. Pengakuan lesan tidak berarti apa? Menunjukkan, ya, pengakuan lesan tidak menunjukkan bahwa dia ini beriman. Ya, tidak berarti dia ini beriman. Jadi berarti apa itu kalau dalam Quran tidak ada? Quran secara tegas bahwa tauhid ada tiga, tidak ada. Rasulullah sama sekali tidak juga mengatakan bahwa tauhid itu ada tiga, tidak pernah. Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak pula ulama salaf sahabat itu yang mengatakan itu, berarti bagian tauhid dari tiga itu maksud bagian apa namanya? Bid'ah berarti. Mereka anti bid'ah. Tapi mereka juga melakukan bid'ah. Udah ini itu kan alasan saja. Ya. Siapa pertama kali yang membagi tauhid dari tiga ini? Ahmad Ibnu Taimiyah. Itu yang pertama kali. Dia bukan ulama salaf. Jauh. Ya. Jauh. Ya. Dan perlu kita pahami bahwa pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah merupakan apa namanya, kaidah yang mereka pakai ya untuk mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan tawassul, tabarruk ya dengan para nabi dan para wali, dan yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat
sifat atau ayat-ayat mutasyabih. Padahal mayoritas umat Islam itu yang melakukan takwil. Mayoritas umat Islam itu yang melakukan tawasul dan tabarruk dengan para nabi, para wali. Ya. Karena itu maka kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita percaya begitu saja dengan apa yang mereka katakan. Ya. Meskipun itu pakai Quran, bukan Qurannya yang salah, tapi penempatannya ya tidak benar. Kalimatu haqqin wa urida biha batil. Kalimatnya benar, Qur'annya benar, tapi dipakai untuk tujuan yang salah. Itu mereka itu. Mereka mengkafirkan umat Islam yang merupakan tawasul tabarruk pakai Quran. Tapi tidak pada tempatnya. Bukan Qur'annya yang salah, tapi penempatannya yang tidak. Hanya hati-hati terhadap mereka yang punya jargon kembali pada Quran dan Sunnah. Hati-hati. Quran dan Sunnah tidak salah. Tapi mereka ini menjadikan Quran dan Sunnah sebagai apa? Sebagai tameng. Ya. Yang sebenarnya mereka banyak menyelewengkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi hati-hati makanya. Ya, alhamdulillah pembagian tauhid ini yang dulu itu masuk dalam kurikulum di sekolah-sekolah, ya. Alhamdulillah dalam kurikulum sekarang itu sudah dihapus, ya, sudah dihapus. Makanya kalau ada yang mengajarkan pembagian tauhid dari 3 ini, berarti masih mengikuti kurikulum lama dan tidak update. Ya. Tidak update dan dia tidak paham. Kadang mereka yang kita sayangkan itu ya, sebagian guru di sekolah-sekolah itu tidak ngerti. Ya. Pokoknya apa yang ada dalam buku diajarkan. Entah benar entah tidak, itu tidak dicek, cross check. Jadi kita kembali bahwa syarat wajibnya sholat itu adalah Islam. Berarti orang kafir ketika melakukan sholat berarti tidak sah sholatnya. Islam dulu, masuk Islam dulu, baru sholatnya sah. Ya, meskipun dia itu misalnya sholat sempurna, ya, syarat rukunnya sempurna. Mengikuti tata cara sholat yang dilakukan oleh umat Islam. Sempurna sudah. Fatihahnya yufaseh, dan lain-lain. Sempurna. Tapi karena tidak Islam, maka dia tidak sah. Tidak ada guna. Tidak ada gunanya. Ya. Ya. Jadi orang non-Muslim, orang kafir itu kalau masuk Islam, karena dia itu ketika kafir itu tidak diperintah, tidak mendapatkan perintah, maka kalau dia masuk Islam, dan ini merupakan nikmat yang luar biasa. Ya. Ketika dia masuk Islam, maka dia tidak wajib mengganti sholat-sholatnya ketika dia dalam kekafirannya. Ya. Tidak wajib mengganti, tidak wajib mengqadha. Ya. Adapun murtad, ya. Adapun orang murtad, siapa murtad itu? Orang murtad itu siapa? Hah? Nah. Ya. Orang yang memutus keislamannya dengan perkataan, perbuatan, atau keyakinan yang kufur. Nah, jadi itu riddah pengertiannya itu. Jadi kafir itu ada 2 ya. Ada kafir apa? Asli, ada kafir murtad. Ya, ada kafir asli, ada
Ada kafir asli, ada kafir murtad. Kafir asli itu siapa? Orang kafir yang dilahirkan oleh kedua orang tua yang kafir. Ya. Itu kafir asli. Bapak ibunya non-muslim, Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia sampai dewasa, sampai balik, dia tetap kafir, tetap mengikuti agama orang tuanya. Maka dia dikatakan apa? Kafir asli. Katakan kafir asli. Yang kedua, namanya kafir murtad. Siapa kafir murtad itu? Orang kafir yang dilahirkan oleh kedua orang tua yang muslim. Bapak ibunya itu muslim. Tapi kemudian setelah dia ini akil balik, ya, maka dia melakukan salah satu daripada macam-macam kekufuran. Ya, misalnya dia mengatakan kata-kata kufur, murtad, atau meyakini keyakinan kufur, atau melakukan perbuatan kufur. Namanya dia apa? Kafir murtad. Ya, murtad. Orang murtad itu hakikatnya ya kan? Cuma beberapa hukum itu berbeda perlakuannya terhadap kafir murtad dan kafir asli. Ya. Jadi kalau ada seorang murtad, asalnya dia Islam, kemudian keluar dari Islam, murtad. Ya. Baik itu karena melakukan kekufuran, atau meyakini kekufuran, atau mengatakan kata-kata kufur. Ya. Orang murtad kan wajib masuk Islam. Tetap wajib masuk Islam kembali. Kalau dia ini misalnya masih kembali kepada Islam, ya alhamdulillah, itu berarti masih beruntung dia ini, ya, masih beruntung diselamatkan oleh Allah dari kekufuran. Ya, kafir masuk Islam lagi. Ini ya, saya untung, masih beruntung. Tetapi dosa-dosanya, amal baiknya, ya, amal baiknya itu terhapus semuanya. Ya, amal baiknya terhapus semuanya karena apa? Karena kekufurannya itu. Ya, makanya kekufuran ini dosa yang paling besar. Ya, kekufuran itu dosa yang paling besar. Kita berlindung kepada Allah, dijauhkan dari yang namanya kekufuran. Ya. Dan sangat berbahaya yang namanya riddah. Seseorang Muslim apabila terjerumus dalam riddah, maka dia termasuk orang yang sangat merugi. Sebab amal baiknya yang ia lakukan selama hidupnya itu, sampai dia murtad itu, semua amal baiknya terhapus semua. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu, kata Allah. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Ya, barang siapa yang kufur dengan keimanan, murtad, faqad habita amaluhu, maka amalnya itu terhapus. Maksudnya amal solehnya, amal baiknya itu terhapus. Maka sangat merugi sekali orang yang jatuh dalam kekufuran itu. Ya. Kalau dia kembali kepada Islam, maka dia harus memulai amal baiknya dari nol lagi. Dari nol lagi. Dan amal jeleknya itu dibutuhkan kepada taubat tersendiri jika ingin terhapus. Ya. Adapun non-muslim, kafir asli, ya, kafir asli yang masuk Islam, maka semua
amal kejelekannya, baik itu kufur maupun di bawah kekufuran, selain kufur, maka terhapus semuanya dengan masuknya dia ke dalam agama Islam. Itu kalau dia kafir ya. Al-Islamu yahdi ma qablah. Islam itu merobohkan, menghapus ya dosa-dosa sebelumnya ketika dalam kekafirannya itu. Baik itu ya kekafirannya, maksiat, semua terhapus. Jadi orang yang baru masuk Islam, orang kafir yang baru masuk Islam, kafir asli yang baru masuk Islam, seperti bayi yang baru dilahirkan. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak punya dosa sama sekali. Maka beruntunglah jika ada seorang non-muslim kafir asli masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi kalau murtad kembali kepada Islam, maka kalau dia punya tanggungan sholat, maka sholatnya wajib diqadha dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sholatnya wajib diqadha. Kemudian syarat wajibnya sholat itu yang kedua al-bulugh, wal bulughu baligh. Kalau belum baligh berarti tidak wajib sholat. Kalau apalagi yang belum mumayyiz, lagi belum mumayyiz, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kan belum mumayyiz. Maka jangan kita perintahkan mereka untuk sholat. Tapi gimana? Karena mereka belum wajib sholat. Belum wajib sholat. Ya kita suruh untuk melihat kita sholat. Coba lihat saya sholat seperti apa. Ya. Jangan disuruh sholat karena mereka ini belum wajib. Adapun kalau sudah mumayyiz, kita diperintahkan ya, oleh Rasulullah ya untuk memerintahkan mereka sholat. Kalau mumayyiz umur 7 tahun, ketika mereka sudah umur 7 tahun, muru auladakum bis sholati wa hum ibnu sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Kalau belum mumayyiz, ya jangan diperintahkan sholat. Meskipun kita diperintah untuk menyuruh anak-anak kita yang sudah umur 7 tahun, itu sholatnya belum wajib kepada mereka. Artinya mereka itu bisa tidak sholat, mereka tidak berdosa. Karena mereka belum balik, belum mukal. Mereka tidak berdosa. Justru kita yang berdosa jika kita lalai. Lalai gimana? Lalai tidak memerintahkan anak-anak kita untuk melakukan sholat. Ya, ketika mereka sudah umur 7 tahun atau 10 tahun. Ya, tapi tidak berarti maka sholat itu menjadi wajib bagi mereka. Ya. Jadi balik. Ini tidak berarti kalau tidak wajib terhadap anak yang belum balik, sholat itu tidak wajib terhadap yang belum balik. Kalau misalnya anak yang belum balik, misalnya mumayyiz, sudah umur 7 tahun melakukan sholat, terus sholatnya tidak sah, tidak berarti demikian. Kalau mereka ini belum balik, tapi melakukan sholat, dan sholatnya sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Cuma mereka ini ya tidak berdosa itu aja kalau meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, al-aqlu. Ya. Al-aqlu, berakal. Wal-aqlu, dan berakal. Berarti orang gila tidak wajib, enak ya,
Orang gila tidak wajib sholat. Enak. Namanya gila. Ada 3 perkara, 3 kelompok ya, yang diangkat dari mereka ini qalamut taklif. Siapa itu? Kata Nabi kan rufi'al qalamu an salasin 'anil naimi hatta yastayqidh wa 'anil sabiyyi hatta yahtalim wa 'anil majnuni hatta yafiq. Ya. Diangkat dari qalamut taklif 3 kelompok orang. Pertama siapa? Anin naimi hatta yastayqidh. Dari orang yang tidur sampai bangun tidur. Artinya gimana? Orang yang lagi tidur itu kayak suci. Orang yang lagi tidur itu ketika lelap dalam tidur, maka mereka ini tidak terkena beban hukum. Makanya orang yang ketiduran, bagaimana kita jelaskan kemarin itu, orang yang ketiduran, ketika dalam keadaan tidur itu ketiduran, maka dia tidak berdosa kalau meninggalkan sholat. Pas ketiduran belum waktu masuk sholat, tidur, bangun, waktu sholat sudah habis. Nah, ketiduran. Maka ketika itu dia tidak berdosa. Hatta yastayqidh, sampai dia bangun tidur. Kalau sudah bangun tidur, sudah kembali lagi taklif. Kalau ada orang lagi tidur kemudian jalan lendur, apa lendur? Bahasa Indonesianya apa lendur? Hah? Lendur itu bahasa Indonesia. Mengigau. Mengigau ya? Hah? Lendur itu mengigau. Ya, mengigau. Ada orang tidur dengan mata terpejam, dia jalan. Ya, jalan. Ya, tidur, pulas. Ya. Kemudian ambil pedang. Kemudian bunuh orang. Tapi dalam keadaan tertidur. Maka dia ini tidak mukallaf. Dia tidak berdosa. Kalau dia itu melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Hilang akal itu. Masuk. Ya. Tapi kalau bangun melakukan itu ya baru berdosa. Kemudian wa'anil sabiyyi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai ihtilam. Ihtilam maksudnya di sini adalah keluar air mani, bukan hanya sekedar ihtilam, bukan hanya sekedar mimpi basah. Ya, kadang itu ada sebagian yang menyalahpahami. Ya, kalau yang dikatakan balik itu kalau sudah mimpi basah. Kalau belum mimpi basah, meskipun keluar air mani, gak balik katanya. Intinya di sini adalah keluar air mani, itu baru dikatakan balik. Ya. Ini maksudnya anis sabi hatta yahtalim, sampai dia balik. Ya. Kalau sudah balik, berarti dia sudah mukallaf. Kemudian yang ketiga, wa'anil majnuni hatta yafiq, dan dari orang gila sampai sembuh dari kegilaan, sampai sadar. Maka orang gila itu nggak mukallaf. Orang gila tidak sholatnya tidak apa-apa. Orang gila tidak berdosa. Orang gila membunuh orang, dia tidak berdosa. Maka enggak. Orang gila itu kalau bunuh orang kan nggak di penjara. Ya. Tapi kadang ini dimanfaatkan oleh oknum, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kayak kasus-kasus kemarin ada penyerangan terhadap kiai-kiai, tokoh-tokoh, setelah ditangkap katanya gila. Ya, gila. Masa gila terstruktur? Apa? Rapi. Gerakannya rapi. Wallahu a'lam. Wa huwa haddut taklif. Dan al-aql ini haddut taklif. Artinya batasan taklif. Maksudnya la taklifa liman la aqla lahu. Artinya tidak ada taklif bagi orang yang tidak punya akal.
tidak terkena beban hukum bagi orang yang tidak punya akal. Ya, 3 perkara ini yang menjadi syarat diwajibkannya sholat. Ya. Ini tadi mau jelaskan sholat sunnah, kayaknya tidak cukup waktunya. Ya. Bicara syarat wajib sholat, 3 perkara sudah berapa menit? Hampir 1 jam. Saya kira itu untuk pembahasan kita terkait dengan syarat-syarat wajibnya sholat. Untuk sholat sunnah, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan terkait materi. Jika tidak ada, saya tutup. Tidak ada, belum ada ya. Alhamdulillah. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk kajian kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Mari kita tutup dengan baca tahlil sholawat seperti biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li والدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Ini ditutup, ada yang mau nanya. Sudah ditutup ya. Mohon maaf untuk pertanyaan, karena sudah ditutup bisa japri nanti ke panitianya dan nanti bisa ditanyakan ke saya, panitianya nanti bisa langsung share pertanyaannya ke saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.